Halo teman-teman, apa kabar? Prabu di sini, pria antar benua. Nah, teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, dua wanita cantik sekali. Di depan saya sudah ada Ibu Teti Arianto. Beliau adalah Ketua Umum dari Asosiasi Tulidar, namanya ITLA. Dan juga ada Ibu Olivia, apa kabar? Halo. Ya, beliau adalah Sekjen dari Asosiasi ITLA juga. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai Asosiasi Profesi Tulidar. Namun sebelumnya kita akan dengarkan intronya terlebih dahulu. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم Tarek Inspector. السلام عليكم نجسا Gámez Csaba, Robor Zandevich. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 merhaba nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Apa kabar Bu Teti? Alhamdulillah Prabu, terima kasih loh kita diundang. Thank you Bu Olivia. Terima kasih juga Ya, sudah thank you diundang. sudah sampai di sini juga ya. Iya. Oke, gimana tadi jalanan macet nggak? Oke ya hari ini ya. Kalau saya macet Bu. Oh, Kalau saya macet. berarti tergantung amal ibadah. Oh, gitu Betul, ya. betul. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol nih ya tentang asosiasi kita nih ya. Iya, iya. Apa itu itulah? Indonesian Tour Leader Association. Indonesian Tulidar Association. Association. Jadi Oke. asosiasi ya. Asosiasi Oke, Tour oke, Leader. oke. Heeh. Nah, ini kapan ini didirikan ini? Jadi waktu itu idenya kita itu kan freelance, nggak Freelance. punya wadah, Oke. nggak punya kantor. Oke. Kalau misalnya mau bikin visa, mau bikin apa, minta surat itu kemana gitu. I see, benar. Itu problem juga tuh ya. Problem waktu itu kan. Problem, ya. Makanya teman-teman yang freelance terus get together. Freelance gitu Tulidar freelance ya. ya, freelance. Tulidar ya. Oke. 28 akhir. 2008, 2007 itu wacana-wacana gitu. Tapi 2009 itu resmi. didirikan. 2009 resmi. Februari. Oke. Oke. Ada 13 founder ya waktu itu ya. Tanggalnya Tanggalnya 28 Februari. 28 Februari 2009. Oke. Udah Itu tahun 2009 pertama kali ya resminya ya. Iya, Dan wadah. sebenarnya tahun 2008 itu udah siap-siap lah. Siap-siap semacam itu ya. Dan ini tujuannya sekali lagi ini untuk apa nih? Kita ingin berhimpun dalam Ya. satu wadah di mana kita bisa saling ya sharing, sebenarnya sharing. Sharing ya. Dan kalau kita ini freelance, Ya. kan kita butuh training, kita butuh ya updating, bimbingan. Beda sama yang kerja di kantoran, dia udah pasti dapat kan. Nah, ya. Kalau kita yang freelance mau minta sama siapa? Kalau bukan dari diri kita. Sure. Betul. So what we did adalah untuk memberdayakan diri kita sih sebenarnya. Oke. Gitu. Itu berarti tujuannya ya. Ya. Dan sekarang kantornya di mana nih? Alhamdulillah ya. Kita punya aset. Gedung kah? It's a house ya. Ya, rumah. Oke, great. It's a house. Great. Daerahnya sih memang di pinggiran, suburb. Tapi kita melihat ke depan bahwa itu akan menjadi satellite city lah. Dia akan berkembang. Boleh tahu persisnya di mana tuh? Di Grand Batavia, Pasar Kemis ya, Pasar Tangerang. Kemis berarti Tangerang Tangerang. ya. Iya, Tangerang. Oke. Iya. Tidak tahu jauh dari studionya Prabu ya. Prabu ya. Asik. Deket ya. Dekat. Kalau di peta dekat. Kalau di peta dekat tapi jalanin lumayan. Lumayan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa saja yang bisa menjadi anggota ITLA dan Oke. syaratnya apa? Oke. Saya ketua umum Yes. 2017 ya sampai Oke. 2021. Oke. Dan Berarti mau ntar lagi dong ya? iya. Akan munas tahun depan. Munas. Kita akan munas. Munas. Oke. Ibu Sekjen yang akan menjawab, Ibu Sekretaris Jenderal. Oke, gimana? Oke, jadi yang berhak atau yang bisa menjadi anggota ITLA itu sebenarnya semua tour leader ya Bu. Semua Tulidar? Semua tour leader. Oke. Baik freelance, memang awalnya ini ditujukan untuk freelance, tapi kan tidak hanya freelance saja yang berprofesi sebagai tour leader, tetapi in-house juga berprofesi sebagai tour leader.
Dan semakin banyak kebutuhan dan semakin banyak, kalau kita lihat perkembangan dari travel agent, banyaknya grup-grup yang terjadi akhir-akhir ini sebelum masa ini, itu banyak dibutuhkan tour leader. Jadi yang bisa menjadi anggota semua yang berprofesi tour leader. Tour leader. Ya. Tetapi memang untuk menjadi anggota itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apa itu? Di antaranya dalam waktu 5 tahun minimal 3 kali sudah membawa tour. Mendampingi rombongan. Mendampingi rombongan dengan bukti 1 visa yang sudah Visa. di-stamp. Mana aja boleh. Mana saja boleh. Ya, Asia, Eropa, Australia, itu mana aja boleh. Mana aja boleh. Jadi 3 visa ini yang sudah di-stamp. Lalu dengan bukti pekerjaannya dia. Jadi kalau dia bawa grup ini, buktinya mana nih? Kan ada seperti rooming list lah, ya. kalau ada foto grup lah, dan yang lain-lain. Lalu diperkuat dengan kalau mereka adalah sebagai in-house dari suatu perusahaan travel agent, diperkuat dengan surat rekomendasi dari perusahaan. Oke. Ya, kalau mereka freelance, di dalam form kita itu ada tulisan meminta referral atau referensi dari 2 orang tour leader yang memang sudah menjadi anggota ITLA. Oke. Jadi dengan mereka mengisi form, lalu menyerahkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dengan 2 orang yang menjadi referensi, Referralnya. kita dari seksi keanggotaan itu akan mengkonfirmasi ulang kepada 2 orang yang diberikan namanya di sini. Itu. Ya, sehingga menjadi valid bahwa Valid. orang ini Sah. benar adalah seorang tour leader. Sah berarti ya. Iya. Oh, begitu ya. Dan ada masa berlaku nggak? Masih anggota itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu? Kalau untuk ini, Ya. nih ya, This one. ini KTA ya, kartu tanda anggota. Ini Oke. setiap tahun harus diperbarui. Oke. Berarti tahun depan 1 tahun umurnya. 1 tahun kan, karena kita tadi didirikannya bulan Februari, itu keanggotaan berlangsungnya dari tanggal 1 Maret Oke. sampai 28 Februari. Nah, bagaimana kalau mereka yang datang atau jadi anggota di bulan yang September? Ya, sama. Sama. Akan berlaku September atau sampai ke Maret? Sama, sampai ke Maret. Maret juga, putusnya gitu ya. Dan mereka renewal lagi untuk yang Betul. barunya. Ya. I see. Nah, saat ini anggotanya ada berapa ini saat ini? Saat ini anggota ITLA sampai hari ini adalah 1.495 orang. Wah, banyak juga dong Ya, ya. dari Sabang sampai Merauke-nya sih belum ada ya. Dari Sabang sampai ke timur, dari barat sampai ke timur. Merauke-nya belum ada. Kenapa tuh? Karena belum ada tuh di sana. Pada dasarnya semua lokasi yang ada Di Republik kita. Gerbang untuk departure internasional Oke. itu pasti. Apalagi sekarang orang Indonesia sudah sangat teredukasi. Mereka punya harapan untuk bisa keluar negeri, ya kan? Yes. Jadi karena ada dorongan-dorongan dari media, ini dari Prabu juga nih ya. Asik. Prabu sering ya sering ya, memberikan informasi info yang luar biasa. Jadi luar orang biasa. teriming-imingi untuk Asik. itu jadi kayak bucket listnya mereka gitu loh. Iya. Jadi pertumbuhan profesinya juga meningkat seiring dengan demand dari market. Oke. Wah, banyak ya. Sudah hampir 1.500 Ya, berarti iya, ya. iya. sedikit lagi. Dan ya sedikit lagi ya. Dan pasti ini akan nambah terus nih ya. Iya. Nambah terus ya. Lucunya gini Prabu, ini kan COVID ya. Iya. Pada dasarnya kan kita hampir 9-10 bulan vakum ya. Tapi kita masih terima registrasi ya. Masih sampai minggu kemarin masih Oh, ada yang New member. mengajukan New new member. member. bukan hanya renewal tapi Bukan new. New. Oke, dan mereka qualified. Iya. Qualified. Qualified. Iya. Oke. Dan Jadi- itu yang terdaftar tuh yang tadi disebutkan tadi. yang 1.495. Oke, good. Terus ini afiliasinya dengan siapa aja nih? Oke. Nah, Mungkin ketika bicara afiliasi itu kaitannya dengan siapa yang mengakui kita ya. iya betul. Jadi kita terdaftar di Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). GIPI, Ya. oke. GIPI itu membawahi asosiasi-asosiasi pariwisata sejenis baik usaha maupun profesi. Dan itu diatur di dalam undang-undang. Kalau untuk internasionalnya, kita dengan SEATGA, Southeast Asia Tourist Guide Association ya. Gitu. Oke, itu afiliasinya ya. Betul. Oke. Betul.
Terus sebagai asosiasi profesi resmi, apakah ITLA ini sudah berbadan hukum? Sudah sekali. Sekjennya. Sudah sekali ya. Jadi dari pertama kita diresmikan, ya, 2009. 2009 Oke. itu segala macam surat menyurat, masalah pengesahan, lalu izin, lalu perundangannya semua diatur dan diurus dengan baik sehingga kita punya suatu dokumen valid dan itu resmi, kita punya apa namanya Bu, diakui oleh Kemenkumham. Wow, oke. Kita juga bayar pajak loh. Kita juga bayar pajak ya, dan kita ingat kita juga diaudit setiap Sorry, tahun. Kita diaudit loh. membayar pajak pemasukannya dari mana nih? Nah, cakep nih, cakep. Pertanyaannya cakep nih. Bagus ya. Ini asosiasi itu ada pemasukan, Iya, kok bisa bayar bagus. pajak? Bagus. Oke. Oke. Oke, Ibu Sekjen, Ibu Ya, Sekjen. please. Silakan. Dari Jadi, mana tuh? Sekali lagi, asosiasi profesi ini adalah asosiasi non-profit. Iya, Non-profit. kita Nah, non-profit. bagaimana bayar Ya. pajak? Ayo. Kita hanya, sebenarnya kalau kita lihat adalah hanya dari iuran anggota. Oke. Ya. Tetapi tadi Prabu sudah tanyakan afiliasi kita sama siapa aja sih, gitu kan? Itu kita memang berafiliasi dengan organisasi-organisasi yang memang besar dan mengaku itu adalah diakui ya, mengakui kita. Selain itu, mungkin selain pengakuan dari asosiasi-asosiasi ada pemerintah, kita juga bekerja sama dengan vendor-vendor, teman-teman kita yang ada di profesi kita. Misalnya? Misalnya kita itu punya sponsorship dari teman-teman yang ada di luar negeri. Jadi buat teman-teman tour leaders, mungkin toko-toko seperti di Eropa kayak Gasang lah, lalu ada yang lain-lainnya gitu ya. Itu mereka dengan senang hati mensupport, Ya. dengan timbal baliknya adalah kita memberikan suatu, semestinya kalau kita ada pelatihan atau apa, nama-nama mereka akan keluar. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Lalu mereka juga memperoleh kemudahan kalau mereka mau mengupdate sesuatu. Kita kasih akses. Kita kasih akses. Oke. Kita kumpulkan semua anggota, kita bukakan, mereka bisa untuk Untuk menyapa kita lah. ya gitu. Oke. Intinya. Jadi Selain buka itu- pintu masuk ke Iya, dalam. Dah. akses. Jadi akses. Selain itu Ya. juga mungkin kita dengan beberapa kedutaan juga kita ada kerjasama ya. Oh gitu. Ya. Contohnya? Ya, kan kadang kalau di luar negeri itu ada kejadian-kejadiannya Yes. yang mungkin kurang menyenangkan Sakit gitu lah. ya. Itu yang dihubungi pertama kali itu adalah kita. Oke. Ini grup kamu ya? Ini tour leadernya si ini. Oke. Jadi ada istilahnya wadah gitu. Wadah, ya. Jadi ya buat kita sih ini penting teman-teman ini diwadahi supaya mereka lebih profesional gitu loh. Dan lebih pede ya sebenarnya ya. Lebih comfortable ya, Iya, nyaman iya, ya. iya. Ada payungnya Bahwa gitu. ada yang lindungi backup di belakang. Iya. Itu sangat. poinnya di situ ya. Iya. Betul. Oke. So selama ini apa manfaat ITLA bagi anggotanya selama ini, sebelum dan selama masa pandemi ini? Ayo. Yang tadi update ya. Update ya. Itu yang benar-benar berasa banget tuh waktu periode Pak Edwin ya. Iya. Oke. Kan ini Itu saya tahun periode kapan tuh? 3 nih. Oke. Saya periode 3. Pak Edwin itu periode 2 ya. Jadi itulah yang pertama Pak Heri Marhono sebagai ketua umumnya, Ya. lalu yang kedua adalah Pak Edwin Cahyadi, lalu yang ketiga Ibu Teti. Ibu Teti. Ya. Itu kan ada anggota kita yang sakit tiba-tiba, ya kan? Dan mungkin waktu itu asuransi belum begitu, Ya. belum lah ya. Ya. Jadi kesulitan sekali ya, keuangan, kesulitan, ya banyak lah gitu. Nah karena kita ini sekelompok yang sangat istilahnya solid Bu. solid ya. Solid. Ya. Jadi kita minta bantuan teman-teman tuh bener-bener dari hati dan bener-bener Support ya. support. Jadi itu teman-teman ngerasa manfaat di situ. Dari somebody to support me. Iya, itu sebelum pandemi ya contoh Itu kasusnya. sebelum pandemi. Jadi teman-teman kita yang kurang beruntung kayak waktu itu ada yang zamannya Dani ya. Itu sakit.
ya, meninggal, sakit sana ya, terus pulang. sakit, Oke. terus kan harus repatriasi istilahnya Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Nah itu kan butuh biaya yang tidak kecil ya. Dan iya gede Jadi, banget. Ya. jadi karena kita asosiasi, ada payung, ada wadah sekali lagi, ya anggota kita itu kayak dapat perlindungan tadi lah, lebih diperhatikan Oke. karena ada si asosiasinya gitu. Itu yang bikin nyamannya Itu sehingga urusan-urusan ya alhamdulillah ya dimudahkan ya. Oke. Juga masalah ini apa namanya, upskilling. Oke. Kita kan ada training. Tuh dulu sebelum pandemi kan udah sebenarnya Industry Revolution 4.0 nih, ya kan? Dimana kita sendiri sebagai tour leader juga harus dibekali dengan kemampuan teknologi supaya kita bisa melayani tamu kita lebih bagus lagi kan, gitu. Ya udah, itu kita bikin training seperti itu. Training gitu ya. Kita bikin. Juga customer complaint handling dan sebagainya lah. Oke. Selain itu juga ada training-training yang membantu kita di jalanan nih. Iya. Seperti apa tuh? Jadi misalnya waktu itu kita pernah juga panggil seperti stand up comedy, lalu kita panggil pesulap juga untuk mengajarkan trik-trik sulap yang simple tapi anak-anak suka gitu kan. Itu simple suka, lalu nggak perlu bawa properti yang banyak sekali, tetapi just Iya. Kan kebayang kan? Prabu kan juga bawa tour juga panjang kan? Can you imagine ya? Orang-orang itu gimana kita supaya tetap jangan sampai boring. Jangan sampai boring kan? Ada informasi, ada entertain kalau macam. Nah, kayak benar. gitu. Juga satu lagi ya, dengan maraknya smartphone menjadi kayak semacam udah nggak bisa tanpa smartphone. orang kan senang sekali upload gitu, foto upload gitu. Nah, tekniknya kan ternyata ada kan? Iya. Itu juga kita ajarin ya, gimana. Sampai jadi teknik fotografer. Nah, itu. Ada juga ya? Ada. Ya? Wah, Ada. keren. Nah, sekarang di masa pandemi ini gimana situasinya? Waduh, berat ya waktu itu ya. Waktu itu Kita berat. putar otak setengah mati Kita dan setengah mati. jujur kita nggak ada yang menyangka bahwa Kita nggak- ini akan sepanjang seperti ini. Semuanya bilang, ini Setelah 2 bulan lah, udahlah setelah gitu ini ya. lah, gitu ya. Tapi kami waktu itu di pengurus ya, kita ya, kita bilang, oke, kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh leyeh-leyeh. Dan waktu itu lagi ada teknologi baru ya untuk bisa virtual video conference ya. Itulah adalah asosiasi boleh dibilang pertama loh yang kita subscribe, apa istilahnya, Kita sewa ya. Iya, kita beli lah. Kita beli. Kita beli kayak beli license lah. Kita beli untuk- license. Untuk Oh ya? supaya menggunakan itu bisa dalam jangka waktu yang tidak terbatas setiap kali kita ada pertemuan, dan juga yang mengikuti berapa banyak orang yang tidak bisa accommodate Iya. anggota-anggota kita. Oke. Gitu ya, saya nggak usah nyebutin mereknya ya nanti. Iya, ngerti. Tapi waktu itu kita sempat diketawain ya. Kita sempat diketawain, dan sebenarnya kita juga pusing ya Bu pertama kali Gimana caranya? Coba bayangin emak-emak kayak begini kan, gimana sih? Tapi sekarang udah mahir dong. master of Master gitu. Dan ternyata itulah salah satu cara menjangkau. Jadi teman-teman kan terisolasi waktu itu ya. Aduh, nggak bisa apa segala macam. Kita bilang no. We are very close. Jadi bahkan kita bisa menjangkau everyone, ya, di mana saja ya. Dan yang tadinya kita nggak kenal, nggak pernah lihat mukanya, Kelihatan sekarang. Sekarang, maaf mas, oh itu kamu ya, gitu. Jadi sampai suatu ketika tuh kita melakukan conference tadi ya. Oke ya, udah ya, waktunya udah habis, nggak ada yang mau keluar leave the meeting gitu. Masih kangen. Walaupun cuma ngeliat layar aja. Gitu ya. Wah. Jadi itu salah satu apa namanya, boleh bilang inovasi lah ya dari kita ya, thanks to technology. Terus juga kita kan harus survive ya. Iya. Listrik kan harus tetap bayar. Pemasukan kan. running cost daily ya teman-teman, apalagi yang cowok-cowok kan dia adalah ya kepala keluarga ya boleh dibilang. So apa ya kita waktu itu mikir ya? Ya, jadi pada saat awal itu teman-teman itu kan alih profesi nih. Mereka kayaknya nggak ada pendapatan, nggak bisa bawa tur segala macam. Mereka menjadi jualan, segala macam dijual gitu. Semuanya ya. Iya.
Terutama makanan. terutama Iya, makanan. iya. Nah, pada saat awal itu menjadi liar nih. Iya. Ya. Sedangkan kita ini ITLA punya WA group. Ya. Ya. Peraturan WA group kita memang awalnya untuk hanya mengupdate situasi, untuk sharing sesuatu. Tapi karena seperti ini, teman-teman ada yang mencoba nih menawarkan produk dagangannya. Di WA Sehingga ini tadinya, ini kan nggak boleh sebenarnya Iya. gitu. Tetapi Di pengecualian. ya, akhirnya dari pengurus kita berembuk karena situasi seperti ini, kita bukalah WA group ini. Awalnya kita buka dan itu wah banjir. Banjir ya, Banjir, semua makanan wah semua. gitu. Akhirnya kita pikir nggak bisa nih begini. Kita buatkan sesuatu. Iya. Ya. Keluarlah ide, sebenarnya kita juga dibantu dengan Pak Edwin ya. Iya. Iya. Karena Pak Edwin itu untuk hal-hal kemanusiaan Tinggi sangat sekali. peka. Oke. Peka sekali. Sangat peka. Bagus. Iya, iya. Kita bicara dengan Pak Edwin, kita discuss dengan Pak Edwin dan semua pengurus setuju, akhirnya keluarlah yang namanya Selalu Ada Harapan. Kalau harus, oke. Ini adalah wadah untuk teman-teman. Selalu ada harapan. Iya. Mantap banget. Iya. Nah, keren banget namanya ya. Ya, Selalu Ada Harapan, singkatannya SAH gitu. Sah. Iya. Ini menjadi wadah teman-teman untuk mempromosikan segala macam apa yang mereka Apapun yang mau dijual. Iya. Dari servis mobil, cuci mobil, makanan, kurir, ya kurir, jasa sampai jasa desain, jasa desain poster. Karena tadi seperti tadi, kita ini tour leader yang nggak capek untuk main teknologi, edit-edit foto, edit-edit ini gitu kan ya. Akhirnya ada teman-teman yang berinisiatif untuk membantu. Oke. Dan dari pengurus pun kita juga dibantu dari pengurus yang bisa mengedit ya. Itu si Santi sangat sampai lembur-lembur tuh awalnya. Iya, Permintaannya banyak sekali. Iya. Tolong dong dibuatin poster yang bagus gitu ya. Sampai akhirnya program ini pun karena Bu Teti juga menggaungkan, masuklah ke pemerintah. Ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya boleh dibilang sebagai pilot projectnya mereka untuk asosiasi yang lain juga. Iya. Wah, Iya. jadi contoh jadinya ya. Iya. Jadi Wah. begini, Prabu, Ya. kita kalau udah situasional seperti ini di asosiasi itu nggak boleh Tinggal diam. pesimis, nggak boleh jadi patah semangat. Justru kita dibutuhkan untuk membangkitkan semangat teman-teman, gitu. Apapun itu deh, kita coba menginspirasi istilahnya gitu. Dan gaung ini kedengeran sama pemerintah. Ini ada asosiasi yang tidak mengeluh sama sekali, tapi dia cari cara, dia cari terobosan. Dia tetap berinovasi istilahnya dalam segala keterbatasan itu. And we did it. We did it. Dan menurut saya inilah kualitas-kualitas tour leader. Kita udah di tempat di perjalanan kan. Iya, Berat betul. sekali dari nobody kan. Iya. Yang kita bisa Alone. Iya, tahu nggak? Dia Masalah lu katanya. Alone kan. Nah, itulah sebenarnya Iya. yang membuat kita ya survive. Iya, betul. Itu sebenarnya itu. Iya. Jadi alhamdulillah ya. Itu berjalan baik dan ya sampai sekarang masih ada kita ya. Teman-teman juga masih aktif. Iya. Saatnya lagi rame jualan sepeda, semua jualan sepeda. Asik. Brompton tuh. Iya, Mantap iya, semua. iya. Saatnya asik jualan masker, semua jualan Masker. masker. Tinggal kita mau pilih mau yang mana. Gitu. Lu jadi reseller gue ya. Ya. Bagus ya? Dan yang beli bukan hanya tour leader Jakarta enggak. Iya. Kan kita punya 2 DPD loh, ya. Oke. Ada dari Jawa Barat dan Jawa Sama Timur. Jawa Timur ya, 2 ya. Ya, jadi teman-teman sana pun yang jualan mungkin kalau kita butuh kita juga bisa order. Gitu. Iya. Tapi itu dalam sisi ini ya Bu, dalam sisi istilahnya membantu sedikit memberi optimis. Ayolah kita usaha, kita ada sedikit ada hasil tambahan. Tapi selain itu kita juga punya program yang tetap mengupdate mereka. Iya. Sesuai dengan arahan Pak Mas Menteri ya. Iya. Mas Menteri itu namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka. Oke. jadi ITLA pun punya program ITLA Merdeka Belajar. Menteri singkatannya. Bukan Pak, itu dari Mas Nadim. Mas Nadiem. Oke. Iya, iya. Oke. Jadi kita terinspirasi oleh program si Mas Menteri ini. Oke. Terus kita jadiin program asosiasi Oke. gitu. So anybody Nyontek can yang join. positif. Iya, Nyontek yang nyontek positif gitu. Setuju. Ya udah, itu kita isi dengan berbagai macam topik ya. Iya. Sampai
Mudah-mudahan Mas Nadimnya nonton. Iya, mudah-mudahan. Merdeka Mas. Iya. Jadi Bukan hanya nonton, tapi support juga. keren. Jadi program ini nggak hanya Serius loh, di mudah-mudahan dia nonton. Iya, Iya, amin iya, amin oke. amin. 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 Ya, jadi program ini nggak hanya di awal loh. Program Itlah Merdeka Belajar ini untuk tahun 2020 kemarin sudah ditutup hari Jumat kemarin. Oke. Ya, jadi kita tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetapi kita continue. Oke. Continue terus sampai kita terakhir program kemarin untuk 2020 adalah hari Jumat minggu lalu. Oke. Kita tutup untuk ini. Nanti kita tahun 2021 buka dan mudah-mudahan itu menjadi awal juga persiapan kita untuk bisa go ahead. Iya. Asik. The real ya. The real ya, the real. Jadi pengalaman Merdeka Belajar ini ternyata kita butuh teman-teman yang bisa memberikan istilahnya tuh training. Dan saya sendiri kan pada dasarnya guru ya. Jadi saya punya passion. Teacher nih ya. Saya punya passion teaching gitu ya. Saya lihat, oke, kalau seandainya kita buat topik-topik dan kita bikin teman-teman punya metodologi teachingnya yang bagus gitu ya. Mudah-mudahan topik itu bisa jadi alive gitu. Yes. Akhirnya kita buat program namanya Responsible Tour Leader. Oke. Nah, Responsible Tour Leader ini salah satu outputnya menghasilkan train of trainers. Train of trainers. Oke. Jadi kita sekarang punya pool of trainers, pelatih-pelatih ITLA yang ya mudah-mudahan bisa dipakai di SMK, di Politeknik, Kok Politeknik? di sekolah-sekolah, karena saya melihat kembali lagi Mas Nadiem ya. Mas Nadiem itu sangat concern sekali bagaimana lulusannya bisa link and match dengan industri. Sementara untuk di sekolahan itu pendidik-pendidiknya nyaris praktisinya kurang kan. Nah, terbatas. jadi mudah-mudahan Mas Menteri lihat nih. Nanti coba linknya diberikan dulu. Linknya diberikan dulu. Pokoknya di WA langsung. jadi Itla pengen kasih skill baru lah. Iya. Jadi selain tour leader, teman-teman bisa adaptif menjadi seorang trainer lah, paling tidak gitu. Ya. Dan satu lagi, kenapa kita melakukan itu? Karena kita mau menjaga kompetensi teman-teman. Iya, benar. Itu yang tetap on gitu ya. ya karena ya gimana ya, kita sudah begini lama tidak bawa grup. Nggak bagus, betul. Ya. Pasti ada sesuatu kegagapan atau kegrogian nih. Pertama kali nanti besok kita diserahin, ini loh file kamu. Ngapain ya gue ya? Make sense. Ya. Make sense. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang mungkin beberapa orang mungkin lihat kok begini ya gitu. Tapi sebenarnya kita hanya membantu mereka untuk merimain. Iya, penting. Ya, Ini pasti untuk nanti merimain. sense-nya hilang nih. Kan gitu, Sense-nya hilang loh ya. Kayak orang masak aja nggak beberapa hari nggak masak, udah kaku nih. Udah kaku. Cara motongnya gimana ya ini gitu. Salah satu yang saya berpikir ya, itu pilot namanya ya. Ini mereka kan juga lama nggak terbang ya. Iya. Kalau mereka nanti waktunya bisa terbang, itu pasti masuk ke dalam camp itu. Iya, something like that. Something betul. like that. Betul. Karena kalau nggak tombolnya, lupa deh. Iya, itu. Iya. Salah. Agak gagap gitu. Aduh. Tombol untuk naik dan no kick. Sebenarnya poinnya di situ. Iya. Jadi wadah ini adalah tempat di mana kita bisa berlatih bersama, kita saling istilahnya kalibrasi ya, saling kalibrasi. Jadi bukannya yang pintar ngajarin yang ini, nggak ada yang pintar, nggak ada yang ini. Kita semua We are saling same. sharing aja. Ya, we are same ya. Ya, we are the same. Ya. Kan ada saying gini, birds of a feather flock together, fly together. Yes. So with Itla, let's fly together. Together. Gitu. Asik. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya berikutnya nih. Bagaimana kontribusi Itla terhadap pariwisata nasional maupun internasional? Nah, Monggo, Bu. Oke. Siapa yang jawab nih? Ibu deh. Ibu deh. Non, Dika kalau bawa tour keluar, Iya. kira-kira orang nanya nggak? Itu kok yang kamu pakai bagus sih, kamu dari mana gitu? Iya. Ya kan? Iya. Kostum atau pakaian kita? Iya. Pertama kali pasti kostum yang dilihat.
kita sering bawa tur itu menggunakan atribut Indonesia, batik. Nah, itu keren tuh. Iya kan? iya. Atau udeng atau whatever gitu ya. Atau- Jadi orang jadi curious gitu. Oke, where from? Iya. Nah, menurut kita ini adalah salah satu kontribusi kita mengenalkan Indonesia dimanapun kita berada. Kita itu nggak cuma ke destinasi-destinasi yang mainstream kan? Ya. Bisa ke destinasi yang so ekstrim gitu kan? Yang orang tuh nanya, kamu tuh manusia dari mana sih? Apalagi kita kalau udah pergi tuh kan, weh, rame gitu kan. Jadi itu membuat curiosity dari penduduk lokal setempat. In a way ngenalin, ya, ngenalin negara kita. Jadi itu bagian dari kontribusi kita ya. Itu teman-teman tour leader semua diarahkan ya? Itu penting ya. Dan mereka very proud gitu Pasti ya. pasti proud. Apalagi kan kita Bekali nih. Nah, Ada batiknya loh. Ini batik loh ini. Betul. Oh, Mega iya. Mendung. Ini loh Mega Mendung iya. Mega dengan Ada bendera. merah putih. Bendera, betul. Ya. Jadi kita masih istilahnya muatan lokal itu benar-benar kita pertahankan. Iya. Dan ya kita ini kayak duta pariwisata pariwisata lah gitu. Indonesia ke luar negeri. Ke luar negeri. Iya, untuk iya, membuat iya. mereka melihat apa itu Indonesia. Iya. Bisa memanggil mereka lah. Jadi kita banyak fokus keluar jadinya ya. Kita keluar. Dan bukan kayak gini seperti buang devisa, sorry. Nah, Gimana tuh? Loh, kok bawa keluar kan berarti uangnya keluar dong, Iya, ya kan? iya. kan pemikiran sederhananya seperti itu. Ya, itu simple. Oke, itu simpelnya. Tapi kan kita tidak terlepas dari maskapai penerbangan kan. Prabu bayangin aja, Ya. dia bawa orang ke sini. Masa dia keluar kosong sih? Ya nggak mau. Itu namanya empty run. Yang pergi saya tadi saya cas 2 kali kalau saya. Makanya. Nah, bayangkan kalau misalnya dari luar ke sini, empty run, berarti kan biaya untuk berwisata di Indonesia jadi mahal banget kan? Pasti. Nah, itu logis. Ya udah, jadi in a way kita membantu sebenarnya. Kan Jangan ini langsung itu membantu banget. Iya, ini kan ekosistem pariwisata. Pariwisata itu kan DNA-nya perjalanan, travelingnya. Iya. Iya, So benar. vice versa lah, Ya, kira-kira vice gitu. versa. Ya, kalau tidak keluar ya siapa yang mau masuk? Nggak mungkin pesawat terbang keluar nggak masuk. Mungkin juga. Itu namanya charter. Charter pun pasti mereka sudah 2 kali hitung harus bayar. 2 kali. Iya, betul. Kita datang, pulangnya harus ada isi. Iya, Iya, betul. semua kan Perhitungannya Semuanya. sudah harus Iya. pulang pergi semuanya Ya, harus. pasti. Jangan kan pesawat, mobil pun ya Sama. dihitung, Iya, ya kan? iya. Kalau kita sewa mobil Iya, juga sama makanya. aja. Jadi ya, Ya, itu jadi di situ lah kuncinya juga ya. Kuncinya di situ. Oke. Kita juga suka dijadikan benchmark sama Kementerian Pariwisata. Kan kita banyak pergi ke Luar. keluar. Ada apa di luar gitu. Terus kita di apa namanya diundang lah ya untuk jadi istilahnya narsum lah gitu. Terus? Supaya benchmark Oke. apa yang terjadi di sana gitu. Oke. Jadi ini salah satu yang menurut aku sih kontribusi ya Oke, kepada betul, Indonesia. betul. Iya. Gitu. Ya semoga tourism segera apa namanya sehat kembali. Amin. Amin. Karena kita pusing. It will be, will be, insya Allah. Karena trennya Ya. orang perlu relaksasi, orang perlu perjalanan ya. Ya pasti. Dan sekarang tuh dengan kemudahan media sosial, Ya. kan yang paling banyak tuh anak-anak Gen Z sebenarnya. Ya. Gen Z, Prabu. Ya. Iya kan? Betul. Dia tuh influencer bapak ibunya loh. Ya, Betul. jadi kalau sekarang pergi orang tuanya bukan orang tua mau pergi ke sini anaknya ikut enggak. Kalau kita lihat sekarang kan, Mam, saya mau lihat ini. Orang tuanya akan Ikut. Ikut. Kalau zaman dulu enggak. mama papa yang tentukan. Nah ini enggak. Kalian ikut aja. aja. Kalau I sekarang want to go here. Oke. Gitu. So, But you pay. ini kayak pengalaman pribadi nih. curhat. Kayak curhat. But you pay. Oke. Nah, sekarang untuk seluruh pengurus pusat yang tadi kan sudah bilang ya.
maupun daerah, apakah ada apresiasi khusus yang diberikan secara berkala dari Kamu organisasi? dapat gaji nggak sih, Ibu Sekjen? Dari kantor saya. Dari kantor saya. Aku nggak dapat gaji. Ini pertanyaannya saya sudah siapkan untuk saya tanyakan Aduh, nih. ya ampun. Saya langsung terenyuh loh. Nggak, no gaji. We are all volunteers ya. Wow. Kita volunteers. Because we love our profession. Ya. Kita So, cinta ini aja. passion ya. Ini passion aja. Ya. So, bukan profesi tapi passion kita. Passion. Dan kita mau luangkan waktu kita untuk Ya, ya, menjadi ya. pengurus. Ya. Oke. Tinggal setahun lagi. Tinggal setahun lagi. Tahun depan mau lagi nggak? Tolong teman-teman, ayo daftarkan dirimu. Ready Ayo, for ayo. vote. We vote you lah. Ayo ganti. Ayo dong ganti, masa mak-mak ya. Iya, harusnya yang muda Iya ya. dong, yang muda dong. Ya, sekali lagi berarti ini sukarela ya. Sukarela. Nah, sekarang sukarela, what makes you all loyal? Nah, Kepo ya. kepo. Darahnya itu kepo ya ini. Orang-orang yang ada di pengurus sebenarnya orang-orang yang kepo. Kepo banget ya kita Kepo ya. ya. Kepo ya. Kepo, bener. Mencari tambahan kesibukan. So, Kita kurang sibuk Kurang sama kerjaan ini. dong, berarti. Kurang kerja. Enggak lah ya. Ya tadi seperti Bu Teti bilang bahwa kita mencintai profesi kita. ya. Dan ini adalah wadah untuk profesi kita. Jadi kalau nggak ada yang peduli, terus bagaimana? Bagaimana? Iya. Gimana? Gitu. Ya. Jadi pengurus asik loh. Iya. Asiknya di mana nih? Asik. Ada reputasi lebih di kita. Oke. Ya kan? Pengurus ya? Gitu. Iya, betul. Jadi saya rasa apresiasinya adalah dari user kita. Dari user itu ya. Jadi nggak langsung ya. Enggak. Lalu kita punya rasa apa ya? Rasa suka yang bagaimana kalau kita lihat ada seorang member yang wah bisa begini atau begitu, Iya. kita tuh senang sekali. Iya. Iya, betul. Apalagi kalau ada member yang mau berbagi informasi, lalu mereka mau meng-update sesuatu, itu tuh buat kita, wah itu top Iya, ya. Sekarang udah. Tadinya kan kita terus terang aja kayak YouTube apa gitu ya. Ya. Nggak kebayang ya. Ya ampun. Sekarang sudah ya. Sekarang terima kasih ya dibukakan wawasan. Jadi agak-agak nggak mandek gitu loh. Oh gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya di asosiasi ini pribadi ya, saya banyak belajar loh. Ya, Jadi sama. a lot of things ya. Ya. Kita belajar dan mudah-mudahan ini bisa kita bisa beri manfaat lah. Ya. Iya. Nah, sekarang saya ada mendadak punya pertanyaan khusus nih. Waduh. Nah, itu dia. Ujian Bu. Ini Sekjen dan Ketum ITRA. Bagaimana kalian melihat kontennya Prabu? Gimana itu? Kalau dari sisi profesi, kok saya, Ya. ini sangat membantu profesi teman-teman kita. Oke. Wah, senang. Ya, karena isinya adalah memberikan informasi yang mungkin saja selama ini kita harus membaca dari berbagai macam sumber. Iya. Ya. Tapi dengan kita melihat, karena orang itu melihat visual itu akan lebih mudah Iya. mengingat, lebih mudah menyerap ya. Apalagi ada musik, lalu musik, cara ada cerita, gambar, ada gambar iya. gitu ya. Jadi masuk ya? Iya, sebelum pergi pun kita udah ada gambaran nih. Oh, kurang lebih kayak begitu ya Iya. bentuknya. Asik. Ya. Untuk yang first timer ya. Iya. Selalu kan di pekerjaan kita ini ada waktu yang pertama kan, Iya. pasti ya. Jadi kita, oh ini begini ya, oh itu begitu gitu. Uh-huh. Untuk teman-teman yang sudah Pernah? berkali kali juga pasti itu akan membantu mereka Enrich. iya, Menambah. iya, Betul. seperti betul. itu. Ya, saya satu juga mungkin untuk calon peserta tur juga misalnya. Ya itu. Ya, istilah konsumen atau iya. peserta ya. Iya. Mereka juga merasa saya jadi tahu gitu ya. Iya. Jadi perjalanan itu kan selalu harus ada makna. Yes. Jadi dengan adanya konten Prabu ini mengkondisikan sebenarnya. Iya. Sudah membuat well prepared ya, Ya. dari si pesertanya. Iya. Karena gitu. saya punya teman Ya. yang ternyata juga pemirsa setia nih. Pemirsa. Yes. Ya. Dia bilang gini sama suaminya bilang sama istrinya begini. Kita belum pernah nih kesini. Ini Nah. kalau udah buka kita kesini.
kita cari tur yang ke sini. Saya bilang, oh, saya bilang hebat. Saya bilang, nanti kalau ketemu saya sampaikan. Jujur ya, waktu aku pertama kali lihat Prabu nih, ya, aku ngebayangin, wah asik juga nih tour leadernya Prabu. Mak-mak banget ya gue. Kayaknya kain baik. But it's inspiring. Yeah. Your content is really inspiring. Buat aku sih ini jadi bucket list Yeah. ya. Jadi kayak Dan harapan. mudah-mudahan juga konten ini bisa membantu teman-teman tour leader. Terima kasih ya. Supaya mereka ya at least kalau yang belum pernah pergi bisa dapat pencerahan. Iya, sebenarnya loh. itu ya. Ya, jadi saling support lah, Iya. semacam itu ya. Oke. Oke, kalau gitu mungkin ada kata penutup dari Ibu Teti Silakan, Ibu. atau Ibu Olivia Iya. bisa disampaikan kepada netizen Oke. mengenai ya dunia kita. Dunia kita ya. Ya. Oke, jadi kalau untuk teman-teman tour leader khususnya ya, Ya. ini adalah rumah profesi kita. Mhm. Jadi ini adalah wadah buat kita untuk saling berbagi, Mhm. wadah untuk kita saling mensupport Mhm. dan juga saling mengupgrade. Mhm. Jadi, ayo kita sama-sama di tempat yang sama, di rumah kita, rumah profesi kita. Asik. Dan mungkin saya tambahkan, mungkin teman-teman netizen yang profesinya sama tapi belum menjadi member, segera gabung karena di sini wadahnya. Ya, jangan ketinggalan ya. Mungkin Bu Ketum ada masukan? Iya, teman-teman netizen Ya. untuk lebih terus-menerus mengasah Ya. keprofesian, Ya. ada baiknya ikut asosiasi, Ya. ya, supaya customer-customer kita itu semakin yakin Mhm. dengan profesi yang kita miliki. Mhm. Jadi penting teman-teman segera Ya. ya join Join. Indonesian Tour Leader Ya. Association. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, demikian teman-teman acara kita ngobrol santai dengan Ibu Teti dan Ibu Olivia. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Sampai jumpa.